Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rukon. Saya selaku supervisor dan sekaligus kepala sekolah dari SDN Waringin Jaya 1. Kebetulan hari ini saya sudah mempunyai janji dengan Ibu Detia selaku coach yang akan disupervisi pada hari ini. Mungkin Ibu Detia akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detia HS Siti Nurani dari kelas 6, Pak. Ya. Ibu Detia, sesuai dengan janji kita, hari ini Ibu ingin curhat terhadap saya. Dan kebetulan kita punya waktu tepat nih. Sebelumnya, kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah Pak, hari ini ya baik dan sangat bersemangat gitu, Pak. Nah, sangat bersemangat. Namun perangkat-perangkat nanti yang akan disupervisi ini sudah saya terima, ya. Sudah saya terima. Di sini KTP-nya sudah ada, lumayan bagus, KTP-nya bagus sekali ya. Di sini tujuan pembelajarannya betul seperti ini tujuan pembelajarannya. Iya, Pak. Setelah membaca atau mendengarkan bacaan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram yang benar. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan secara itu dari tulisan namun bahasa sendiri. Nah, seperti itu kan? Iya, Pak. Nah, ya. Terus kira-kira aspek apa saja nih selama pembelajaran nanti, selama diskusi nanti yang akan dikembangkan oleh Ibu? Aspek apa saja yang akan dikembangkan oleh Ibu? Yang akan saya kembangkan itu mulai dari pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan? Peserta didik tentang materi yang saya ajarkan. Oh iya, bagus. Pengetahuan peserta didik. Ya. Pengetahuan peserta didik ya. Terus ada lagi kira-kira selanjutnya apa? Banyak, Pak, sebenarnya. Iya, apa lagi? Kedua yaitu tentang keterampilan peserta didik saat berdiskusi. Berdiskusi, kekompakan, keaktifan ya sama diskusi. Terus apa lagi? Selanjutnya saya juga menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi berarti sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Terus yang ada lagi selain itu? Selain itu saya juga menggunakan metode dan media pada saat belajar. Oh, metode dan media. Salah satunya ini menggunakan Python, jadi diimbangi dengan perkembangan IT. IT ya. Bagus sekali Ibu semuanya. Kalau saya catat di sini yang pertama yang dikembangkan oleh Ibu itu adalah kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke dalam KSE. Nah, terus yang kedua adalah keterampilan peserta didik dalam melaksanakan diskusi kelompok. Sifatnya berarti di situ metodenya juga berarti ada diskusi kelompok. Ya, terus penggunaan media pembelajaran. Ya seperti itu. Terus pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Nah, yang mudah-mudahan jadi itu nih ya yang oleh Ibu keempat aspek itu aktivitas itu ya. Yang mudah-mudahan nanti di pelaksanaan supervisi nanti besok ya. Besok di pelaksanaan supervisi tidak ada kendala soal apapun, bersiap dikembangkan tercapai. Terus dari ukuran keberhasilannya Ibu, dari apa? Dari kompetensi guru dalam pembelajaran dari aktivitas pengembangan itu, kalau boleh tahu ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran dari guru ya? Iya, dari keempat aspek itu. Mengharapkan adanya menghasilkan 3 konten, Pak. 3 konten. Yang pertama dari konten, Terus proses, dan juga produk itu yang berdiferensiasi. Ya. Terus untuk keterampilan peserta didik dalam melaksanakan diskusi kelompok apa kira-kira ukurannya? Jadi ya berarti dengan murid-murid, guru dan juga Sekolah. Jadi semuanya terlibat aktif ya. Aktif kolaborasi, ya Pak. ukurannya, keberhasilannya aktif ya. Oh iya. Ya. Terus Aktif dan mengikuti diskusi kelompok dengan baik. ya. Terus yang di dalam
penggunaan alat dan media, ukuran keberhasilan seperti apa? Jadi dengan menggunakan media, siswa itu mampu memahami secara maksimal pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Ya, terus kalau dengan medianya, apakah ada dari siswanya? Gimana gitu? Supaya lebih aktif dan tertarik gitu Tertarik, dengan oh, apa iya. yang telah kita berikan. Ya. Jadi kita memfasilitasi murid itu dengan pembelajaran yang menarik. Menarik, ya, Bu. Nah, itu merupakan ukuran-ukuran nanti yang menjadikan rubik sama saya. Nanti mudah-mudahan semuanya itu tercover nanti di supervisi pertanian. Mungkin bisa aja, ya. Iya, Pak. Nah, nanti besok mau lagi bersama-sama. Mungkin ke dalam kelas ya. Iya, siap. Ke kelas 6. Kelas 6, kelas 6. Ya, yang ada di pojok sana ya. Iya, betul. Ya, ya, karena saya ini harus punya aktivitas yang lainnya, saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba cek dulu. Pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh KM kita yaitu Miftah. Silakan Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib ya, yaitu lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Yasmin. Silakan Yasmin ke depan.
Yasmin yang telah memimpin menyanyikan lagu wajib nasional ya. Oke, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, apakah ada yang masih ingat pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Ayo. Tadi oke, betul sekali bahwa kemarin kita sudah belajar tentang membuat kalimat efektif. Nah, ada yang lupa ternyata. Apakah hari ini ada yang tidak masuk kelas? Siapa? Akbar. Kenapa Akbar? Tidak tahu, berarti Alfa ya. Kalau Alfa berarti tanpa keterangan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya tidak masuk kelas, kalian harus izin. Boleh mengirimkan surat atau sekarang bisa karena kita sudah mempunyai WA grup, kirim ke grup. Izin ya. Jadi jangan tanpa keterangan. Oke. Untuk hari ini Rabu tanggal 25 bulan apa? Oktober tahun 2023. Kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Ya, anak-anak. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah membaca atau mendengarkan teks bacaan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan secara rinci menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, jadi itulah tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Kemudian materinya untuk hari ini yaitu menemukan ide pokok dari bacaan. Nanti Ibu akan tampilkan video. Silakan kalian simak terlebih dahulu ya. Nah, apakah kamu penasaran? Sebenarnya di sekitar kita ada banyak sekali tumbuhan, mulai dari yang kecil hingga Jangan besar. diperhatikan ya. Nah, apakah Semuanya. kamu penasaran? Sebenarnya apa sih manfaat tumbuhan tersebut? Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Tahukah kamu tumbuhan sangat penting perannya karena menjadi penopang kehidupan bagi makhluk hidup lainnya loh. Gak terbayangkan ya kalau tumbuhan punah di muka bumi ini? Coba kita cari tahu yuk apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sumber kehidupan. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan terdiri dari berbagai bagian seperti daun, batang, akar, buah, dan lain sebagainya yang menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat sebagai bahan makanan bagi manusia serta hewan. Tumbuhan menghasilkan oksigen atau O2 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk bernafas. Manusia dan hewan tidak bisa hidup tanpa menghirup oksigen. Untuk menghasilkan oksigen, tumbuhan menyerap karbon dioksida yang berbahaya. Berkat tumbuhan, hawa sekitar menjadi sejuk dan udara yang dihirup makhluk hidup kualitasnya bersih dan juga segar. Bahan obat-obatan. Ada banyak sekali jenis tumbuhan di dunia ini. Setiap tumbuhan memiliki manfaatnya masing-masing. Tidak sedikit di antaranya yang memiliki khasiat yang bisa dijadikan bahan obat-obatan untuk mengatasi sejumlah penyakit. Sedari dulu hingga sekarang, masyarakat banyak yang memanfaatkan tumbuhan sebagai obat tradisional.
Beberapa tumbuhan yang biasa dimanfaatkan untuk obat-obatan diantaranya adalah sirih, kunyit, brotowari, kumis kucing, jahe, temulawak, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaatnya sungguh besar ya. Nah, supaya semakin banyak tahu informasi, yuk kita lihat bagaimana proses pertumbuhan pada tumbuhan berikut ini. Tumbuhan atau tanaman mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda, kids. Nah, kali ini Kids akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Namun sebelumnya, apakah kamu tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Meski berbeda, tapi pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berjalan bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya nggak bisa kembali. Sudah selesai menontonnya? Itu adalah video pembelajaran tentang apa tadi, tumbuhan dan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, kalian bisa memperhatikan tadi apakah ada yang berbicara? Ada ya. Jadi ada yang berbicara yang menjelaskan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, sebetulnya sebelum dijelaskan biasanya dibuat terlebih dahulu teks berupa kalimat-kalimat yang menyusun sehingga dapat memberikan penjelasan-penjelasan tentang sebuah bacaan. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi mengenai mencari atau menentukan ide pokok pada sebuah bacaan. Sebelumnya kita sudah membagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Sudah belum? Sudah. Yang pertama kelompok visual. Mana ya kelompok visual? Atau kelompok membaca? Ada dua kelompok. Oke. Kemudian ada yang auditory atau mendengarkan atau menulis. Ada? Ya. Dan yang ketiga yaitu kinestik. Biasanya suka melihat video. Oke, berarti sudah lengkap ya. Kelompok ini dibuat sesuai dengan minat kalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah dibagi ya. Oke, nah silakan nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian bekerja secara berkelompok ya.
ide pokok dari 4 paragraf. Ya, silakan dikerjakan. Yang mempresentasikan dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah selesai kan? Sudah. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, siap. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Terima kasih untuk kelompok 1. Mana dong tepuk tangannya? Oke, yang selanjutnya dari kelompok 2. Mana? Ya. Siapa yang mau ke depan? Oke, yes ya. Silakan. Saya Jessica dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Juga semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Semuanya dataran rendah adalah kami kalau tidak Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Mana dong tepuk tangannya? Sangat luar biasa jawabannya ya. Silakan kelompok 2 ditempel dulu ke depan ya. Dilanjutkan dengan kelompok 3. Oke, mana kelompok 3? Oke, dari kelompok apa ini? Menulis ya. Oh, membaca, silakan. Akan diwakilkan oleh siapa? Oke, oleh Sulastri, boleh. Siapa aja ya, nggak apa-apa. Dan hari ini diwakili oleh Sulastri. Kami dari kelompok membaca. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dong. Sangat luar biasa jawabannya. Silakan ditempel. Dilanjutkan dengan kelompok 4. Sudah siap? Ya, silakan. Dari kelompok apa? Oke, sini. Siapa yang mau ke depan? Oke, ternyata Sipa Amanda. Jadi kelompok 4 diwakili oleh Sipa Amanda. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Paragraf 4. Jenis tumbuhan di daratan tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, kelapa, dan sayuran. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dong. Kelompok yang lain silakan. Paragraf ke 5 ya. Silakan sini. Siapa dari kelompok apa nih? Oke, silakan. Siapa yang ke depan? Oke, Niki silakan maju. Oke, silakan ditempel. Untuk kelompok yang lain mana yang belum menempel? Ya, apakah jawabannya sama? Sama ya? Sama, silakan. Tempelkan yang kelompok Fikri. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yeay.
Hadi hızlanalım. Yavaş yavaş yapabiliriz. Daha hızlı, daha hızlı. Son sürat. Bagaimana, senang? Semangat? Harus semangat. Oke. Untuk tugas selanjutnya, untuk di rumah ya, tugas di rumah. Kan tadi Ibu sudah membagikan tentang kelompok video, kelompok audio ya, dan kelompok apa? Menulis ya. Nah, sekarang tugasnya nanti dikumpulkan 1 minggu dari sekarang ya. Jadi tugasnya untuk kelompok yang video membuat atau merekam video dan nanti dikirimkan melalui WA grup yang telah kita buat. Terus yang kelompok mendengarkan mana ya audio? Nah, kelompok audio nanti membuat produk berupa apa? Voice note. Tahu kan voice note? Yang biasanya di pesan, ya Pak, di pesan itu ada, ya. Biasa di WA atau direkam aja langsung boleh. Voice note nanti juga dikirim melalui WA group. Nah, untuk yang menulis tugasnya membuat tulisan, ya. Boleh dipoto ya Pak di WA group atau langsung dikumpulkan ke Ibu kalau untuk yang menulisnya. Nah, apa tugasnya Bu? Kan produknya sudah tuh Ibu jelaskan. Tugasnya tentang menemukan ide pokok. Apakah sudah jelas? Dimengerti? Nah, siapa yang bisa sebelum menutup pembelajaran? Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa? Tadi kita belajar tentang apa? Cuk? Tentang apa? Hah? Membuat apa tadi? Yang dikumpulkan itu apa tadi? Membuat apa? Apa? Tentang? Ya, tadi ada tentang bacaan mengenai tumbuhan merupakan sumber dari kehidupan. Terus belajar apa lagi tadi? Selain itu? Yang tadi? Hah? Apa tadi? Coba. Oke, betul sekali bahwa kita sudah mencari atau menemukan ide pokok yang ada pada bacaan. Kemudian kita bekerja bagaimana? Secara individu atau berkelompok? Berkelompok. Terus bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu? Ada yang bersedih? Tidak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tetia. Nah, kebetulan kemarin kebetulan di sini ada rekan Bapak selaku pengajar praktek dari CGP Angkatan 8. Tidak apa-apa kan menghadirkan beliau? Tidak apa-apa ya. Mungkin sekaligus nanti juga akan ada sedikit masukan buat kita demi kebaikan. Nah, dari hasil pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Ibu apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu? Ya, terima kasih bisa langsung jawab. Iya, mangga. Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak di kelas kemarin, Ya. saya melihat bahwa pasti ada kekurangan, tapi juga ada kelebihannya. Yang pertama itu perihal dari kelebihannya, saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian sudah menunjukkan adanya produk dari produk konten, kemudian adanya proses dan juga produk. Ya, jadi siswa itu sudah memunculkan atau terlihat adanya pembuatan produk atau menghasilkan produk. Kemudian ada kekurangannya Pak saat pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak itu kurang aktif. Walaupun ada yang aktif, ada beberapa terlihat kurang aktif gitu Pak dalam pembelajaran. Nah, itu bisa jadi untuk perbaikan ke depannya. Jadi harus menggunakan metode apa lagi gitu. Kemudian kompetensi guru tadi sudah ya Pak mengenai diferensiasi. Kemudian untuk siswa udah mengenai tadi apa kerja kelompok. Dan juga saya juga sudah menerapkan metode yaitu cooperative learning dan juga menggunakan media yang berbasis dengan IT. Karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Ya, salah satunya dengan yang tadi itu yang kita fokus ya. Ya, menggunakan proyektor dan juga menggunakan alat-alat seperti Chromebook dan juga laptop. Jadi anak-anak itu supaya tidak jenuh Pak di kelas, makanya saya menghadirkan beberapa media yang bersifat mengikuti perkembangan zaman. Ya. Refleksinya cukup bagus sekali dan untuk evaluasi yang akan yang akan Ibu kembangkan lagi ke depannya seperti apa lagi nih? Maunya ya, yang aspek yang akan dikembangkan. Ya, karena dengan belajar diferensiasi itu membuat kebutuhan belajar murid itu terpenuhi Pak ya. Bisa jadi nanti saya akan terus mengembangkan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Diferensiasi masih tetap ya, nanti fokus pengembangannya. Ya, pengembangannya tetap. Terus penggunaan media juga tetap karena anak itu antusias dalam pembelajaran. Kemudian yang akan saya tingkatkan pasti itu yang tadi Pak mengenai pengelolaan kelompok siswa. Kelompok siswa. Ya. Tadi yang terlihat ada yang kurang aktif, walaupun memang secara keseluruhan 80% itu Pak aktif, tapi ada beberapa yang tidak bisa mengikuti secara berkelompok. Mungkin nanti saya akan menambahkan penguatan karakter kepada anak yang kurang aktif di kelas. Nah, itu nanti itu akan jadi patokan kita. Nanti kita buat lagi praobservasinya yang akan dikembangkan Ibu. Komitmennya kan seperti itu. Ini rencananya perkiraan mau bulan apa nih Ibu? Perkiraan Pak, karena masih ada kemarin juga masih ada penugasan. Pak, paling ke itu pertemuan selanjutnya. Ya, baik. Itu nanti kita akan laksanakan kembali. Jadi kalau 1 minggu atau 2 minggu berarti bulan depan ya? Iya Pak. Bulan depan nanti kita laksanakan kembali kegiatan seperti ini, mulai dari nanti apa saja yang komitmen tadi Ibu yang akan dikembangkan yang seperti tadi diucapkan, dan selanjutnya kita lakukan lagi seperti
sebelumnya supervisi ke kelas, terus pasca lagi itu demi kemajuan anak didik peserta didik kita. Mungkin kira-kira dari Bapak. Oh iya, terima kasih Pak Burkon, Bu Detia ya yang sudah Pak Burkon sebagai observer dan Bu Detia sebagai guru model namanya ya. Guru yang diobservasi karena memang supervisi ini bukan menilai oh pembelajaran ini kurang bagus, tidak, tapi untuk perbaikan ke depannya Bu Detia ya. Tadi direfleksi buat Bu Detia ada yang sudah bagusnya karena memang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya, cuman ada yang masih perlu ditingkatkan yaitu pengelolaan kelompok. Jadi kan itu kan perbaikan kan akhirnya bukan menilai ya, bukan menilai benar pembelajaran ini sudah bagus, kurang bagus, jelek, tidak seperti itu. Untuk perbaikan proses pembelajaran karena dari proses pembelajaran itu kan akan menentukan mutu pembelajaran dan mutu peserta didik barangkali ya Bu Detia ya. Nah itu selamat kepada Bu Detia yang sudah bagaimana perasaannya di supervisi oleh Pak Burkon. Kayaknya memang tidak tegang karena kan ada pra-observasi dulu ya. Nggak langsung masuk ke kelas kan Pak Burkon kan? Tidak kan, ngobrol dulu gitu kan. Iya, jadi tidak terlalu tegang sepertinya ya Bu Detia. Apa perasaannya sudah di supervisi? Perasaannya yang pertama mungkin ada grogi ya Pak ya, tapi tidak terlalu grogi karena tadi ada observasi terlebih dahulu. Kemudian merasa bagaimana ya, ada pengalaman baru gitu Pak. Pengalaman baru bahwa oh ternyata ketika kita diobservasi seperti ini gitu Pak, atau di supervisi kita malah terlihat gitu Pak kekurangannya di sebelah mana. Jadi ada yang memberikan ini juga Pak masukan setelah itu. Betul ya, karena memang ya, seperti sepak bola aja Pak Burkon ya. Yang ramai itu kan penonton karena melihat langsung. Kok ke kanan kenapa bukan ke kiri kan gitu ya. Seperti itu sih Bu gitu. Jadi bukan menilai tapi untuk memantau sehingga kekurangan-kekurangan bisa terlihat oleh observer. Mungkin itu cukup Pak Burkon. Cukup barangkali. Iya. Terima kasih Bu Detia atas waktunya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Iya. Terima kasih. Saya TGP Angkatan 8 selaku observer dan Ibu Detia selaku model dan Bapak Iman Nurjaman MPD selaku pengajar praktik. Demikianlah perjalanan supervisi akademik yang saya lakukan mulai dari pelaksanaan observasi serta pasca sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.